Mungkin saya ada tambahan, mungkin biar tadi karena Mas Rudi bilang harus belak-belakan, Presiden itu kemarin yang di depan orang banyak ya, teman-teman bicara bahwa jangan sampai saya dijebak. Jadi Presiden pernah menghadiri acara relawan dan Presiden merasa dijebak. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam kanal Anak Bangsa Podcast. Sahabat Indonesia, sudah lama saya tidak berbicara tentang situasi politik terkini terkait dengan persiapan Pilpres tahun 2024. Biasanya saya selalu membahas itu, tapi menurut saya banyak isu-isu baru yang akhirnya menutup hiruk pikuk tentang politik menuju 2024. Contohnya kasus di kepolisian yang lagi hangat, itu juga berita-berita fokusnya ke sana, yang lain-lain akhirnya tidak tercover dengan baik. Nah, ada cerita yang menarik bahwa saya selalu mengatakan bahwa tahun 2024 pasti yang dominan adalah yang saya namakan faktor Jokowi. Faktor Jokowi itu apa? Adalah bagaimana peran seorang Jokowi dalam menentukan siapa presiden pengganti beliau selanjutnya. Karena apa? Karena di dalam Jokowi bukan hanya sebagai incumbent presiden, tapi semua orang tahu bahwa di belakang seorang Jokowi itu ada puluhan juta relawan yang setia kepada beliau. Sehingga ini merupakan kekuatan yang harus diperhitungkan oleh partai-partai dalam mempertimbangkan peran dari seorang Jokowi. Nah, masalah peran Jokowi ini menarik sekali. Sudah kita bahas bahwa ada sebagian relawan yang memproklamirkan setia tegak lurus pada perintah Presiden Jokowi. Kemudian ada juga yang membuat manuver yang lain. Contohnya ada kelompok relawan juga berencana membuat musyawarah rakyat yang di Bandung, kalau nggak salah akhir Agustus nanti. Ini menarik sekali. Nah, ini menjadi menarik karena tanggal 29 Juli 2022 yang lalu Presiden memanggil beberapa pimpinan organ relawan pendukung beliau, dan salah satu di antara yang hadir pada tanggal 29 Juli 2022 adalah sahabat saya, Ketua Umum Solmed, Mas Silverster Matutina, sarjana hukum. Beliau juga menjadi koordinator setia tegak lurus pada Jokowi. Nah, Mas, selamat datang. Terima kasih Mas Rudi, terima kasih kanal Anak Bangsa, ini podcast yang berbobot dan asik punya. Terima kasih, Mas. Ya. Sorry, kita tunda-tunda pertemuan, akhirnya baru datang. Waktunya nggak klop. Sebetulnya sudah beberapa hari yang lalu saya ingin mencari tahu ini apa ya yang disampaikan oleh Presiden, lalu apa situasi terkini yang disampaikan Presiden. Nah, karena sampean salah satu tokoh relawan yang hadir pada waktu itu dan konon juga mendapatkan fungsi sentral menjadi pembicara pertama dan sebagainya, saya tahu Mas dapat bocoran juga. Jadi publik Indonesia pengen tahu sebetulnya acara itu acara apa sebenarnya tanggal 29 Juli itu. Ya, jadi tanggal 29 Juli hari Minggu ya, hari Jumat, mohon maaf, setelah sholat Jumat kita berkumpul ya kan. Sebelumnya kami makan dulu ya kan. Di situ memang acara ini sudah digagas semenjak sebelum Presiden, bocoran sih bahwa Presiden sebelum ke Ukraina sama Rusia, dan baru terlaksana setelah Presiden pulang dari Cina ya kalau nggak salah terakhir Mas. Jadi di situ mungkin Presiden, pembukaan Presiden yang bicara tentunya. Presiden menceritakan situasi dunia ekonomi dan politik dunia, bahwa saat ini ada sekitar hampir 60 negara yang menuju kebangkrutan, salah satunya yang sudah duluan yaitu Sri Lanka, Mas. Dan Presiden menceritakan bahwa apa yang terjadi di dunia ini bukan tidak mungkin
akan menimpa Indonesia, maksudnya eksesnya ya. Karena sekarang kita ketahui perekonomian kita tumbuh cukup bagus dan Presiden kemarin mengatakan ya beliau bawa satu ada di proyektor ya Mas. Jadi beliau kasih tahu ini kita 5% ya kan. Sama dengan Vietnam kalau nggak salah. Bahkan kita di Cina di bawah kita, pertumbuhan ekonominya hanya 4%. Tapi kita tidak boleh lengah. Untuk itu Presiden minta kepada relawan membantu pemerintah dan rakyat. Jadi sebenarnya Presiden mengumpulkan kita itu supaya kita membantu pemerintah dan mendampingin rakyat, Mas. Jadi Presiden menceritakan bahwa kenapa kita bisa tumbuh dan tidak limbung di COVID ini dan krisis dunia, krisis energi, krisis pangan, krisis kesehatan, karena perang dan sebagainya. Karena waktu COVID kita itu tidak lockdown dan Presiden mengambil keputusan itu, padahal menterinya semua minta, hampir sebagian besar menteri minta kita lockdown dan juga pemerintah negara lain. Tapi Presiden bersikeras tidak lockdown dan Presiden dengan sangat cepat mengambil momentum untuk memesan vaksin. Jadi kita vaksinasinya termasuk tercepat di dunia dan karena tidak lockdown dan vaksinnya tercepat, makanya akhirnya berhasillah vaksinasi kita. Makanya masyarakat bisa beraktivitas normal. Jadi artinya recovery cukup berjalan cepat ya. Ya karena keputusan yang jitu. Ya, keputusan Presiden yang jitu, Mas. Untuk tidak lockdown dan sebagainya. Tidak lockdown. Nah, nggak ada pertanyaan menarik, Mas, karena isu-isu itu kan sering disampaikan Presiden dalam berbagai kesempatan. Terakhir kemarin di acara Silatnas, Silaturahmi Nasional Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat, beliau juga menyampaikan itu, gambaran itu. Nah, pertanyaan saya, mengapa Presiden merasa perlu melibatkan relawan untuk mengawasi atau mendampingi beliau? Ya, karena kan begini Mas, kayak relawan banyak loh yang melakukan kerja nyata dan mendampingi masyarakat dan mendukung pemerintah. Contohnya saya Solmed ya, kami bikin vaksinasi, ya kan, kami juga penyemprotan waktu COVID nih, membagikan sembako, membagikan kursi roda, mendampingin UMKM, ya kan, terus merenovasi rumah masyarakat yang rusak, ya kan, termasuk masjid, menjaga gereja dan sebagainya. Saya pikir relawan ini satu kekuatan bangsa yang memang real kerjanya, bukan hanya secara politik. Ya, kan kita bukan hanya ramai pada saat pilpres. Jadi itu memang perintah Presiden ya, bahwa setelah pilpres relawan harus kembali ke masyarakat. Iya, tapi jangan bubar, tetap membantu. Oh iya. Oke, Mas. Relawan dianggap sentral oleh Presiden. Iya. Nah, Anda juga diminta pendapat waktu itu. Apa yang Anda sampaikan pada kesempatan itu? Pada kesempatan itu saya yang pertama kali bicara, Mas, di antara semua itu, saya sampaikan bahwa keadaan relawan baik-baik, ya maksudnya kita tetap solid menunggu komando Presiden, dan yang setia tegak lurus ini 2012 bersama Pak Jokowi, hampir di seluruh kabupaten, kota, dan provinsi dan luar negeri kita tetap menunggu. Tapi kita juga tetap kerjasama melakukan kegiatan-kegiatan untuk membantu masyarakat, termasuk yang mafia tanah, pemberantasan mafia tanah yang kayak terlibat juga. Terlibat juga. Ya. Oke. Ya. Nah, Mas, ada orang bilang, ini tolong dijawab kalau bisa. Gitu. Kalau ini saya hanya melanjutkan pertanyaan publik untuk klarifikasi juga. Mas Silver ini kan sangat aktif menggalang dukungan kelompok-kelompok relawan untuk bersatu, tegak lurus pada Presiden gitu loh. Ini dianggap orang, wah ini cari muka ini untuk minta jabatan menteri atau komisaris. Benar atau tidak? Enggak Mas, saya belum pernah. Saya satu orang yang tidak pernah minta jabatan ke Presiden atau para menteri. Tapi saat ini saya nggak tahu, saya sering dipanggil Presiden. Bahkan teman-teman menteri sering ngajak saya. Bahkan ada menteri yang pernah ngomong, Mas, apa yang pernah bisa saya bantu? Saya bilang enggak. Kami udah. Jadi Anda nggak berambisi jadi pejabat negara? Enggak, karena saya kan pengusaha dan juga saya lawyer. Saya punya kantor lawyer. Usaha saya juga berjalan dengan lancar. Jadi usaha saya yang saya rintis dengan teman-teman saat ini bertumbuh, berjalan lancar dan
bermanfaat buat banyak orang, ngapain saya ngemis-ngemis jabatan kayak ini perlu saya sampaikan. Siap. Karena saya harus menyampaikan Benar. klarifikasi. Meskipun saya sudah menyampaikan, tapi mungkin lebih afdol kalau seorang Sylvester yang langsung menjawab. Ya, yang paling penting Mas, kayak visi kami Soulmate itu kan merawat Pancasila, menjaga NKRI buat anak cucu kita dan melakukan kerja nyata. Jadi itu adalah pengabdian untuk bangsa Mas, untuk anak cucu kita itu. Artinya mengabdi kepada bangsa tidak harus jadi pejabat. Oh tidak. Tidak harus jadi komisaris atau direktur. Enggak, saya jadi lawyer aja ya bayaran saya juga mahal Mas. Tapi untuk rakyat miskin enggak lah. Iya. Rakyat nggak mampu enggak. Saya enggak pernah kenal. Saya tertarik ke garis gerakan dari kelompok Setia Tegak Lurus ini. Masih komit seperti dulu? Masih sampai saat ini. Masih menunggu tetap arahan presiden? Iya, karena gini Mas, kita berharap presiden dan ketua-ketua partai nasionalis, Ibu Mega, Pak Prabowo, Pak Erlangga, Pak Surya Paloh, mereka bersatu untuk menentukan calon presiden yang pilihan rakyat yang benar-benar mau berjuang buat rakyat. Itu aja Mas. Nah, artinya kelompok Setia Tegak Lurus ini tidak akan melakukan gerakan untuk menjaring calon presiden? Nggak akan, karena kita menunggu komando Pak Jokowi. Jadi kan sudah dari... Jadi siapapun yang dipilih oleh Pak Jokowi nantinya akan didukung oleh kelompok Setia Tegak Lurus? Iya, kita akan mendukung karena kita yakin Pak Jokowi juga... kan Pak Jokowi bilang nanti beliau akan mengadakan rapat sama kita. Jadi kita juga punya hak suara untuk mengusulkan gitu. Memberikan masukan. Memberi masukan. Tapi keputusan nanti pada Pak Jokowi. Iya. Oke. Jadi artinya kalau saya mempunyai statement Jokowi faktor akan punya peran penting itu benar? Oh benar sekali Mas. Benar sekali. Mas, sebelum saya menanya lebih lanjut, apa langkah-langkah lanjutan dari gerakan Setia Tegak Lurus kepada Jokowi ini? Ya, kami berusaha supaya Pak Jokowi ya kan dan menterinya termasuk partai-partai pertama fokus dulu untuk menyelesaikan perut rakyat nih Mas. Ya kan itu harus nomor satu dulu dan beliau berhasil bersama partai. Yang kedua kami berupaya mensolidkan Pak Jokowi dengan membantu ya Pak Jokowi dengan partai-partai politik ini. Jadi jangan sampai partai politik ini bikin koalisi A, koalisi B, koalisi C yang menurut kami sih apaan sih gitu loh. Ya tolong ya Bapak Ibu pemimpin partai yang benar-benar ayolah bawalah Indonesia ke arah yang lebih baik dengan bersatu gitu loh. Jangan sampai besok yang jadi capresnya yang mendukung yang Mas sering bilang politik identitas atau yang mendukung khilafah. Ya, itu yang sangat kita hindari itu. Untuk menuju itu, apa yang Anda lakukan sebagai koordinator Setia Tegak Lurus? Ya, sebenarnya kita sudah ada permintaan, udah ketemu sama ketua-ketua partai Mas. Ya, terus terang aja, sampai saat ini saya juga ada mungkin 5-6 capres yang sudah ketemu saya. Tapi saya nggak pernah publish karena memang menurut kami enggak lah. Ya kita berupaya. Ya ada mereka ketemu saya di rumahnya ya mungkin Mas Rudi juga udah pernah dengar kan terus ada ngutus kakaknya lah ya kan begini-begini masalah calon presiden tapi kita bilang ya kita akan dukung setelah presiden mengaminkan dan bersama ketua-ketua partai itu. Nah, berarti artinya safari deklarasi Setia Tegak Lurus itu terus dilanjutkan? Terus dan bahkan mungkin nanti kita akan bertemu dengan partai-partai ya kan ya mungkin kita akan silaturahmi dengan Bu Mega ya kan dengan tapi dalam konteks Mas bukan dalam konteks kita mendukung ini itu tapi dalam konteks Bu Mega atau Pak Prabowo Pak Surya Paloh dan sebagainya kami sebagai anak bangsa meminta ayo kita fokus bantu rakyat dulu lah gitu. Dan setelah itu 2024 tolong pikirkan capres yang benar-benar mau berjuang untuk rakyat. Mas, kenapa saya tanyakan masalah Setia Tegak Lurus akan menjaring calon presiden atau tidak? Nah, karena saya dapat bocoran. Sebagian relawan itu berencana mengadakan namanya musyawarah rakyat. Nah, itu. Dan kemarin pada waktu pertemuan dengan presiden, yang bocoran yang saya terima salah satu pentolan mereka katanya akan membuat aplikasi lah untuk menjaring. Nah, itu kan penjaringan calon presiden gitu lah. Nah, apakah
Setia Tegak Lurus terlibat di dalam musrah itu? Tidak. Kalau Solmed enggak, terus ada yang Pospera, Adiana Napitupulu sama Mustar, Enggak. itu juga enggak. Terus ada Maret, JPKP juga enggak. Sebenarnya di Musra itu ada yang di Setia Tegak Lurus, ada yang di Musra juga kayak Main dua GK, kaki. Seknas, apa. Main dua kaki gitu. Ya, itu Sorry, pilihan. saya karena saya bukan relawan ya. Iya. Saya rakyat jelata. Ya. Rakyat Jadi, saya agak bingung ya. Kalau ada orang main dua kaki. Iya, iya, iya. Ini kan agak berbeda ya. Mohon maaf ini. Kalau Setia Tegak Lurus seperti yang sampean bilang bahwa ini komited terhadap apapun komando Pak presiden Jokowi. dan presiden sudah berkali-kali mengatakan ojo ke susu. Ojo ke susu. Nah, sedangkan Musra, Iya. penjelasan Mas Silver tadi, dia akan melakukan penjaringan calon presiden, Iya, melalui aplikasi. aplikasi dan sebagainya. Ini kan agak berbeda itu. Kenapa kok kalau ada dua orang terus main di dua kaki ini kan nggak benar menurut saya nih. Iya, Mas. Penjelasan Anda? Sebagai relawan kita nggak bisa memaksakan, Mas. Itu tergantung dari mereka sendiri. Tapi kalau kami ya tetap komit. Tapi seorang Silver masih tetap komit satu kaki kan? Satu kaki, Mas. Satu kaki kepada Presiden Jokowi, nggak ada yang lain. Karena Karena kami di publik adalah Mas, di publik itu menjadi pertanyaan ya. Karena kok ini dukung ini dukung ini. Belum lagi ada yang bukan dua kaki Mas, ada yang tiga kaki. Iya. Ada yang ini sudah mendukung capres tertentu gitu ya. Benar. Ternyata gabung juga di Mas Silver, gabung juga di Musra. Saya tidak tahu. Nah, Musra ini sebenarnya untuk apa tujuannya ini? kalau yang saya tahu, saya baca dari media, terus waktu saya hadir waktu di tempat presiden, mereka akan menjaring calon presiden, ya kan? Terus yang akan mungkin daerah ini siapa yang paling tinggi melalui aplikasi itu dari B, daerah Jawa Barat, Jawa Timur, apa segala macam. Nah, kayak gitu yang akan ya awalnya. Ya saya cerita apa adanya boleh Mas ya? Ya, silakan. Awalnya kalau yang mereka laporkan ke presiden bahwa mereka akan umumkan gitu. Terus presiden menanggapi, ya, jujur ya presiden menanggapi, presiden bilang, nah kalau kayak gitu kan presiden kan ngomong ojo ke susu dulu. Nah, kan kami juga ojo ke susu Mas, dan kami hanya melakukan perintah presiden, contohnya melakukan booster vaksinasi, terus ya pendampingan UMKM, perlawanan terhadap mafia tanah, ya kan? Ya itu yang kita lakukan, ya kan? Ya mungkin kalau kita lakukan itu yang Setia Tegak Lurus yang saya bilang tadi ke ketua-ketua partai soal supaya mensolidkan dengan Pak Presiden. Tapi mereka akan dengan aplikasi itu mereka akan ini juara satunya siapa ABCD, dan itu awalnya kalau keterangan yang panitia yang pertama akan dipublish. Tapi ketika presiden waktu itu bicara bahwa lah nanti kan saya nggak enak, seolah-olah perintah saya, jadi saya nggak enak sama partai. Bahkan presiden bilang kalau umpama kita ada gesekan sama partai, kalian mau tanggung jawab nggak? Itu bahasa presiden saat itu. Oke. Konfirmasi, menurut Mas Silver yang dekat atau memang tidak terlibat langsung ya, ada beberapa orang mengatakan pada saya bahwa Musra ini adalah perintah Presiden Jokowi. Benar atau tidak? Saya tidak tahu kapan mereka ketemu Presiden Jokowi atau Presiden ngomong, nggak ada rekamannya Mas. Tapi kalau saya lihat dari situasi yang ada, ya waktu kayak di kemarin tanggal 29 Juli itu, Presiden tidak tahu menahu. Presiden tidak tahu menahu. Sebenarnya ada yang presiden ngomong saya waktu di saat itu pribadi, hanya saya nggak bisa ngomong, takutnya saya membocorkan dan apa ya, dibilang saya bohong lah Mas. Kalau yang saya lihat presiden tidak tahu menahu dan tidak ada waktu itu presiden memerintahkan acara itu. Tidak ada. Tidak ada. Kalau Setia Tegak Lurus bukan saya klaim Mas, mungkin di handphone saya itu masih ada. Presiden nggak pernah perintah, tapi presiden diskusi sama saya, sama teman-teman juga berkali-kali. Dan presiden waktu presiden tuh minta profilnya itu yang gambarnya bapak lagi pakai baju itu begini. Itu permintaan presiden, Mas. Ini Ada di video. Confirm ya? Ya,
saya bisa berani pertanggungjawabkan. Umpamanya orang melaporkan saya ke polisi nih, wah penipuan nih, ngaku-ngaku polisi. Ada kok. Iya. Ada dia punya apa namanya WA sama SMS-nya ada. Buktinya Presiden. ada. Iya. Ya, otentik. Nah, kembali ke musrah, Mas. Kalau menurut analisis Mas Silver tadi bahwa Presiden seolah tidak tahu menau dengan kegiatan musrah, tapi di sisi lain panitia musrah, kelompok-kelompok yang terlibat di situ itu mengatakan bahwa ini adalah perintah Presiden. Berarti siapa yang melakukan kebohongan publik? Presiden atau panitia itu? Oh, kalau Presiden nggak mungkin, Mas. Berarti Anda mau mengatakan bahwa mereka melakukan kebohongan publik? Saya nggak bisa mengatakan begitu ya, Mas ya. Tapi biar aja masyarakat yang menilai. Tapi kalau Presiden semenjak waktu itu beliau juga tidak tahu menau acara itu. Kan mereka yang bikin laporan, Mas, saat itu. Ya kan Presiden menerima, bahkan Presiden menanyakan. Kan intinya gini, kalau ada apa-apa dengan gesekan dengan partai, kalian mau tanggung jawab nggak? Iya kan, Mas? Berarti kalau umpama Presiden memerintahkan, berarti ya udah lakukan, saya akan hadir. Gini, Mas, saya agak bingung ya. Ini kayaknya teman-teman ini, sorry, ini pendapat saya ya, bahwa musyawarah rakyat itu seolah-olah semacam melakukan quote and quote referendum gitu ya. Kalau menjaringan presiden, kita sudah punya mekanisme ketatanegaraan kita ada MPR dan sebagainya, itu seolah-olah ini kelompok pendukung Presiden Jokowi ini melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan sistem ketatanegaraan kita gitu. Dan menurut saya agak kontradiktif dengan gerakan yang Mas Silver gaungkan selama ini. Dan saya setuju bahwa Presiden menunggu saat yang tepat. Beliau juga akan membangun komunikasi dengan pimpinan partai, dan apapun yang diputuskan oleh Presiden dan pimpinan partai nanti yang terlibat di kelompok nasionalis ini akan diugemi atau diikuti oleh kita tegak lurus gitu. Nah, sedangkan di sisi lain pendukung Presiden juga sudah melakukan musrah. Ini rakyat, Mas, sorry, beberapa relawan, beberapa purnawirawan juga menanyakan pada saya, ini karepe opo gitu, untuk apa gitu. Jujur Mas, saya bingung gitu ya menjawab itu ya, karena sebagian dari mereka teman-teman saya juga ya. Ini apa yang dimau mereka ini? Ya pasti ada tujuan politiknya, ada Mas, ya kan. Hanya kan saya nggak etis kalau bicara bahwa tujuan politiknya untuk ini, untuk itu, ya kan. Bisa yang untuk dalam jangka pendek atau nanti untuk tahun 2024, ya kan. Kalau saya sebagai rakyat, sebagai relawan, ya kan, sebagai yang kita mengetahui bahwa yang menentukan calon presiden itu adalah partai politik sesuai undang-undang, Mas. Dan kita, saya pikir jangan lari dari situ lah, karena udah ditetapkan undang-undangnya begitu. Pak Jokowi sendiri pun sebenarnya nggak bisa, termasuk kita relawan. Tapi faktor Pak Jokowi ini akan berperan besar di situ. Akan diperhitungkan oleh para partai lah, ketua pemimpin partai. Mas, menurut Mas Silver, pada saat musrah nanti di Bandung kalau nggak salah, tanggal 27-28 Agustus ya? Ya 29 kalau nggak salah. Oke, juga, akhir Agustus lah gitu. Apakah Presiden akan datang? Kalau dari pembicaraan terakhir, saya yakin Presiden nggak akan hadir. Ya. Sudah disampaikan oleh beliau? Kepada umum sih nggak, ya kan. Hanya kalau saya boleh cerita, tapi orang pikir nanti saya bohong, Mas. Boleh saya cerita? Ya terserah lah mereka bilang saya bohong atau enggak, ya kan. Tuhan aja yang tahu. Jadi waktu itu ketika teman-teman foto sesi di belakang, saya ini kehausan, jadi saya balik ke depan. Ketika saya mau ngambil aqua, Presiden lewat. Presiden lewat, saya nggak enak mau minum kan, akhirnya saya dampingin Presiden. Dan di situ Presiden bicara, Mas. Presiden bicara, beliau bilang apa-apaan sih ini, bikin acara-acara begini. Sebentar kalau saya nggak datang, pada ngambek. Itu bahasa Presiden. Saya hanya kan ini saya nggak bisa, Mas, karena ya tapi ya udahlah, sudah terlanjur saya bicara sekarang.
Saya Mas Silver, supaya ada informasi yang berimbang, saya ngundang juga teman-teman musra berkenan datang menjelaskan gitu. Siap. Jangan sampai kita berdua menghakimi ya. Iya, benar. Kita sama-sama pendukung NKRI, jadi artinya kalaupun ada klarifikasi, konfirmasi, kami persilahkan untuk menghubungi kami. Kami akan menyiapkan juga panggung untuk diberikan klarifikasi. Nah, cuma memang saya sebagai orang netral ini yang melihat dari helikopter view gitu Mas. Saya jujur ya, bukan karena di depan saya seorang Sylvester Maulutina, tapi saya mendukung apa yang dilakukan oleh kelompok Setia Tegak Lurus gitu, supaya itu memperkuat bargaining position seorang Jokowi, karena menurut saya Presiden Jokowi punya kepentingan untuk mengamankan siapa suksesornya beliau, supaya mengamankan program-program yang belum sempat terselesaikan pada sampai Oktober 2024, pasti belum selesai, dan itu concern saya. Cuma memang saya memang agak bingung ya dengan teman-teman yang lain, bukan hanya kelompok musra ini, ada juga yang terus menggaungkan Jokowi 3 periode gitu. Ini agak sudah ada korban lah, korban akan ditolak oleh mahasiswa, kemudian mahasiswa kemarin turun dan sebagainya, menimbulkan kegaduhan. Di sisi lain Presiden juga selalu mengatakan bahwa memerlukan suasana masyarakat yang kondusif, stabil, supaya recovery ekonomi kita bisa berjalan dengan cepat, karena kondisi dunia kan sedang tidak menentu gitu ya. Even kita mempunyai fondasi ekonomi yang kuat ya, tapi kan yang tadi Mas Silver katakan bahwa bisa juga dampak atau eksesnya negara-negara tetangga akan bisa masuk ke sini gitu. Nah, itu kaitannya Mas. Kenapa saya agak bingung, jadi makanya saya perlu klarifikasi dari Mas Silver, apakah masih terus konsisten dengan ikrar Setia Tegak Lurusnya gitu loh. Ya, kami masih konsisten Mas, hanya mungkin yang 3 periode, mungkin teman-teman juga berpikir bahwa dengan situasi sulit yang ada, Presiden Jokowi mampu mengatasi Mas. Dan mungkin dipikirnya kalau orang lain takutnya nggak bisa, nggak mampu lah. Saya pikir sah-sah aja, wajar-wajar aja, hanya mungkin kalau saya di posisi Setia Tegak Lurus, 3 periode nggak begitu caranya. Biarkan aja rakyat yang bicara, atau kita bikin referendum lah. Katakan kan begitu lah Mas. Ya kan, kalau memang mau hal itu gitu loh. Karena pintu masuknya satu-satunya kan lewat amandemen. Amandemen dan referendum dulu, jajak pendapat dulu lah, nggak apa-apa dan lah. Referendum kan harus dilaksanakan oleh sistem yang ada. Sistemnya. Yaitu MPR. Nah, dan itu pun kalau dilakukan sembarangan juga bisa juga. Ya, makanya Mas, kalau melihat situasi yang ada juga saya berpikir harusnya Presiden Jokowi terus ya, tapi kan kita dibatasi oleh undang-undang Mas. Dan peraturan. Dan ini kan peraturan dan undang-undang kan kesepakatan Mas. Kesepakatan bangsa. Saya berpikir begini, kalau kita nanti akhirnya, saya bukan tidak setuju dengan Presiden seterusnya atau apalah. Saya tahu kualitas seorang Jokowi yang bisa mampu gitu ya. Cuma saya berpikir bahwa kalau pada kita mau 3 periode atau perpanjangan, itu pasti pintu masuknya adalah dengan membongkar atau mengamandemen kelima kali konstitusi kita. Nah, pada saat konstitusi dibongkar, maksudnya seperti buka kotak Pandora, itu bisa banyak sisipan yang berbahaya. Benar. Tiba-tiba umpama untuk mengusung calon presiden nggak perlu parliamentary threshold sekitar 20%, 25%, 0%. Nah, kayak gitu-gitu. Itu bisa aja bisa masuk. juga jadi teori dagang sapi Mas. Oke, saya setuju 3 periode tapi PT dikurangi ya. Kan, akhirnya kan kita habis energi kita untuk berdebat di ruang publiknya. Nah, kembali ke rencana Setia Tegak Lurus ya. Masalah musrah cukup bagi saya untuk mendapat penjelasan. Nanti mungkin saya mengundang teman-teman musrah kalau mau klarifikasi. Yang jelas saya punya feeling bahwa sebetulnya saya beberapa kali juga ketemu presiden yang saya bilang tadi Mas, yang pernyataan presiden apa-apaan sih acara nanti kalau saya nggak datang ngambek. Saya rasa saya walaupun saksinya nggak ada, saya presiden, kalau mereka mau
nuntut saya secara perdata pidana, ayo. Saksinya presiden. Lah, Kasarnya begitu. enggak lah, ini masalah politik, Pak. Iya. Jadi saya kira apa namanya ya beliau boleh menjawab, mereka boleh menjawab, ya, karena kalau menurut saya apa yang disampaikan oleh presiden make sense gitu ya. Iya. Ya, karena apapun hasilnya dari musrah nanti, publik Mas, publik itu melihat bahwa mereka ini adalah relawan Jokowi. Itu. Dan kalau relawan Jokowi pasti dianggap atas blessing dari presiden. Ini yang kita khawatirkan. Sebetulnya jujur saja yang saya jaga itu adalah marwah kehormatan seorang Presiden Jokowi. Jangan sampai presiden yang sudah menurut saya sudah on the track, wise man gitu. Jadi jangan sampai dinodai seperti itu. Nah, apalagi kemarin saya juga punya informasi bahwa di antara mereka juga ngejar-ngejar jabatan gitu. Ini kan agak ada menodai kesucian gitu loh. Makanya karena di depan saya ada seorang silver, saya tanya juga, apakah Anda mau ngejar jadi wamen, menteri atau komisaris atau apa gitu? Saya mau jadi wakil presiden, Mas. Negara antah berantah maksudnya. Nggak, saya cukup udah happy sekarang. Saya ada punya kantor hukum, ada bisnis, ya saya juga sedikit lagi saya juga diangkat jadi pembina di kampus lah, ada ya, universitas lah, ya kan. Jadi saya pikir hidup saya juga udah bisa bermanfaat untuk keluarga dan orang-orang, ada beberapa lah, jadi saya pikir udah oke. Saya kebetulan sudah jadi presiden, Mas. Presiden direktur anak-anak bangsa. Oh iya. PT anak bangsa. Oke, Mas. Oke, ke depan ini sebetulnya kalau dari seorang Silverster ya, bagaimana kita warga negara Indonesia atau mungkin kita kecilkan saja pendukung Pak Jokowi ini harus bersikap gitu, supaya satu sukses hidup berjalan lancar, tapi yang paling penting apa namanya program-program pemerintah yang dikomandoi presiden itu dapat berjalan dengan baik. Apa yang Mas ingin sampaikan sebenarnya? Saya berharap Pak Presiden itu landing sukses seperti Mas bilang di 24 dengan baik. Makanya saat ini kita juga tidak terlalu Mas untuk membuat gerakan-gerakan yang akhirnya memanaskan situasi politik. Dan saya berharap kepada Bapak Ibu Ketua Partai yang nasionalis ya Mas ya. Kalau yang bukan nasionalis ya terserah lah ya kan. Memang mereka nggak ada tujuan hanya untuk posisi jabatan dan sebagainya. Saya berharap yang ada sekarang di Koalisi Indonesia Maju tetap bersatu. Toh bagi-baginya jelas Mas. Ya kan siapa presidennya, wapresnya, terus menteri-menterinya kan udah jelas. Dari mereka-mereka juga. Kenapa sih nggak bersatu gitu loh. Dan juga beberapa relawan juga dikasih porsi juga. Oh iya, relawan juga. Saya pikir nggak ada yang masalah. wamen, ada yang segala macam. Iya, nggak ada masalah. Saya juga senang teman-teman dapat jabatan, teman-teman baik ada yang jadi menteri, ada yang jadi komisaris, ya kan, baik dari partai maupun kan, nggak ada masalah sepanjang mereka bisa gitu loh Mas. Lebih baik kan daripada yang dapat akhirnya orang-orang nggak jelas yang mereka nggak mendukung NKRI dan nggak mendukung Pak Jokowi gitu. Jadi artinya Mas Silver mau mengatakan bahwa ingin mengajak semua komponen bangsa ini, terutama pendukung Pak Jokowi untuk tetap ngikutin arahan Pak Jokowi ya? Iya, termasuk juga partai politik, ya bersatulah, ya kan, ada Pak Jokowi, nanti mereka lah yang akan melahirkan calon presiden sesuai kehendak rakyat yang nasionalis, yang melawan khilafah tentunya, yang melawan radikalisme, intoleransi, terorisme, ini Mas, yang sangat penting, yang benar-benar mau berjuang untuk bangsa kita. Dari Setia Tegak Lurus, apakah mungkin juga secara diam-diam akan memberikan rekomendasi siapa sosok yang pantas begitu kepada presiden tanpa publikasi atau gimana? Iya, kalau itu sih pastilah Mas. Ya kan, kita mencari yang terbaik lah. Tapi tanpa publikasi, nggak akan dipublish. Artinya sebatas ada memberikan masukan kepada presiden. Ya, dan kita juga mungkin akan mengadakan roadshow, tapi juga tidak dipublish kepada partai dan ya ke Pak Jokowi juga kita bicarakan, gitu. Kan ada juga yang bagus kok, bukan yang memang sampai saat ini belum ini Pak Jokowi ya Mas.
Tapi ada yang Pasti ada lah. ada lah, Ya. ada lah. Saya punya keyakinan itu Mas, 270 juta Iya, orang ada. benar. Jadi dulu kita semua tidak pernah menduga Ya, hadirnya seorang Iya. Jokowi, ternyata ada kan. Gitu. Iya, Dan makanya- kalau di level presiden Mas, kalau saya bilang bukan hanya sekedar kehendak rakyat, tapi juga titah dari Tuhan itu juga menentukan. benar. Jadi artinya kita boleh berusaha, tapi juga Tuhan yang akan menentukan seperti apa. Saya yakin itu Mas. Iya. Nah, siapa tahu sampean atau saya gitu. Kami ini kita jadi rakyat jelata aja, Mas. Saya menikmati kemewahan itu Mas. Iya. Saya sekarang ini bebas, saya tetap menjadi pendukung Iya. setia dari Pak Jokowi. Benar. Dalam arti beliau sebagai penjaga NKRI dan saya menjaga itu juga. Iya, iya. Melalui apa yang saya suarakan dan sebagainya dari kanal anak bangsa maupun mengendorse kegiatan Iya. seperti ini. Sebetulnya bukan saya memusuhi atau mungkin kebetulan saya tidak sependapat saja dengan teman-teman yang melakukan kegiatan yang berpotensi itu menimbulkan kegaduhan. Iya, karena saya bilang tadi, Mas, kayak saya cerita ke Mas Rudi, ada beberapa calon presiden saya udah ketemu di rumahnya, bahkan mungkin di tempat khusus, tapi saya nggak pernah ngomong ke publik karena saya pikir berpotensi untuk membuat gaduh dan akhirnya orang berpikir nanti saya punya kepentingan politik pragmatis gitu loh, Mas. Karena begini, saya selalu ingin menyampaikan Mas, memberikan masukan itu hal yang baik. Iya. Tapi kalau sudah menjaring kemudian menyodorkan itu seperti fait accompli gitu loh. Nanti kalau tidak diterima masukan itu, nanti mereka ngambek gitu. Iya. Jadi artinya memberikan masukan boleh. Nah, tapi tetap aja biarlah para partai dan presiden nanti yang menentukan yang terbaik. Tetap menurut saya dikotomi nasionalis dan non nasionalis itu tetap ada. Benar. Karena kalau nggak ada presiden ya agak repot juga Mas. Kita juga rakyat Indonesia akan repot. Iya, iya. Mas terakhir saya ingin memberikan ruang kepada Mas Silver ya. Kira-kira apa yang ingin disampaikan untuk supaya kita menatap menjelang tahun politik itu dengan smooth dan kita sebagai bangsa dapat menghadapi dengan elegansi. Kembali lagi saya tekankan kepada pemimpin-pemimpin partai yang nasionalis ya, Mas. Kalau yang nggak nasionalis sih kita nggak bisa ngomong. Percuma juga saya ngomong berbusa-busa juga sampai darah keluar juga. Beda tujuan. Bersatu termasuk relawan, termasuk rakyat. Kita mendukunglah supaya Pak Jokowi landing selesai di 2024 dengan sukses. Yang kedua, sama-sama ayo kita nanti sama-sama berembuk kira-kira siapa calon presiden yang sesuai hati nurani dan amanat rakyat. Yang ini saya berharap ketua-ketua partai nasionalis dan Pak Jokowi bisa solid lah dan bisa ketemu, ngobrol, diintensifkan yang kayak begitu. Tapi yang paling penting saat ini, ayo kita urus perut rakyat dulu lah. Ayo kita urus kesusahan rakyat dulu itu. Itu yang saya sampaikan ya. Iya, karena banyak Mas kayak masalah mafia tanah, mafia pertambangan, mafia perdagangan, mafia investasi bodong, ketidakadilan hukum. Ini kan menjadi PR. Dan saya sering ngomong ke Pak Presiden, masyarakat puas atas keberhasilan infrastruktur, termasuk pemulihan ekonomi nasional dan penanganan COVID-19. Tapi masih ada PR besar yang harus kita bereskan. Yang saya bilang tadi, mafia-mafia ini yang benar-benar menyusahkan rakyat banyak. Nah, itu masih. Ya. Gitu. Saya sependapat Mas, sependapat karena ternyata ada beberapa kelompok di daerah atau apa itu kebijakannya dari BUMN atau apa itu yang tidak sejalan dengan semangat yang ditiupkan oleh Presiden. Iya, benar. Kadang-kadang langkah pragmatis mereka itu justru merusak iklim investasi di daerah. Saya kemarin di Makassar sama, di tempat lain juga masukan ke saya banyak itu. Jadi sayang sekali ya, karena saya melihat betapa gigihnya seorang presiden ini ingin menggenjot investasi. Iya, kayak kemarin yang kejadian di Labuan Bajo ya, Mas. Nah, kayak gitu kan agak apa ya, kontraproduktif lah menurut saya. Jadi tapi nanti mungkin kita bahas tentang Labuan Bajo Mas, karena ini agak unik, ini menyangkut temennya Mas Silver juga supaya lebih fokus. Tapi intinya itu Mas ya, terima kasih kita bisa
dapat pencerahan ya tentang informasi yang aktual terkait dengan sikap politik presiden. Ini penting karena rakyat menunggu apakah presiden masih konsisten. Ya mungkin saya ada tambahan mungkin biar tadi karena Mas Rudi bilang harus belak-belakan, presiden itu kemarin yang di depan orang banyak ya, teman-teman bicara bahwa jangan sampai saya dijebak. Jadi presiden pernah menghadiri acara relawan dan presiden merasa dijebak. Itu kasihan sekali. Ya mungkin waktu itu kan ada calon presidennya ya Mas ya. Dan itu ya semua waktu itu yang hadir situ ada berapa 20-30 orang semua mendengar. Dan beberapa orang yang sudah dicalonkan atau kegeeran dicalonkan juga merasa kegeeran, merasa apa yang dikatakan presiden. Oh calonnya mungkin ada di sini tuh. Mas Rudi hadir nggak waktu itu? Nggak hadir Mas. Kalau saya hadir mungkin saya GR juga. Mas thank you, Mas waktunya, terima kasih pencerahannya. Ini terima penting. kasih banyak Mas Rudi, Kanal Anak Bangsa, maju terus, jaga NKRI. Siap Bos, thank you. Sahabat Indonesia, demikian pembicaraan renyah saya dengan sahabat saya, Sylvester Matutina. Selalu ada yang baru karena beliau mempunyai informasi yang update tentang sikap politik seorang presiden. Dan saya bangga dan saya terima kasih presiden masih konsisten untuk ojo ke susu, itu yang paling penting. Dan yang kedua, saya juga mengamini apa yang disampaikan oleh presiden, yang diceritakan oleh Mas Silver, bahwa presiden tetap ingin fokus menuntaskan tanggung jawab beliau sampai tanggal 20 Oktober 2024. Dan ini semua komponen stakeholder bangsa untuk sinergi dan kolaborasi supaya program ini dapat berjalan dengan baik. Satu hal yang penting untuk calon presiden dan wakil presiden, beliau pasti mempunyai pertimbangan dan analisis tersendiri, dan tetap saja kita tahu bahwa aturannya yang punya tiket itu adalah partai. Pasti presiden akan membuat komunikasi, membangun komunikasi yang sinergi dengan ketua umum partai sehingga nanti terpilih yang dikatakan oleh Mas Silver, sosok nasionalis yang benar-benar bisa membawa negeri ini, bangsa ini ke depan, maju ke depan. Karena semua infrastrukturnya untuk maju ke depan sudah disiapkan oleh Presiden Jokowi, sehingga tugas presiden berikutnya saya tidak terlalu susah sebetulnya. Kalau mengikuti roadmap atau perencanaan yang sudah disiapkan oleh Presiden. Dan terakhir kepada kelompok-kelompok yang lain, mari kita membuat narasi yang sehat, jangan selalu mengatasnamakan, oh ini perintah presiden, ini instruksi presiden, ini permintaan presiden. Jadi kadang-kadang itu menjadi bias sehingga saya harus bingung ini benar atau tidak. Tapi satu hal tadi sudah dikonfirmasi dari Mas Silver bahwa untuk musrah ini presiden tidak tahu menau gitu loh. Masalah instruksi, permintaan atau perintah atau apa itu masih menjadi misteri. Ya. Mungkin juga mereka tidak melakukan kebohongan publik, mereka hanya ingin menerjemahkan, mungkin sebagian dari mereka pernah bertemu dan sebagainya, sehingga menerjemahkan atau memaknai sesuatu presiden, pembicaraan presiden dengan berbeda. Karena presiden kita ini orang Jawa, Mas. Kalau di Jawa itu ada yang namanya sanepo. Sanepo itu adalah semacam sinyal-sinyal, simbol-simbol yang kadang-kadang tidak semua bisa membaca dengan jelas. Presiden Jokowi tidak pernah marah, tapi kita tahu, saya sebagai orang Jawa, Mas Silver yang dekat dengan presiden tahu bahwa oh ini presiden marah, oh ini presiden suka. Kenapa? Dari gestur, dari tata bahasa, dari body language itu sangat kelihatan, dan itu namanya sanepo. Mungkin beberapa orang tidak memahami hal itu, tapi inilah yang terjadi. Ini dinamika politik yang jelas. Kita harus optimis dan kita harus mendukung apa yang dilakukan presiden, bahwa kita mempunyai fondasi yang bagus untuk melompat ke depan menuju tahun emas tahun 2045. Terima kasih. Kita bertemu kembali dalam Kanal Anak Bangsa podcast selanjutnya. Sampai jumpa.